Lah, mau lari kemana? Ada orang! Tolong! Ada orang! Tolong! Ayah! Ayah! Anakku, akhirnya kau temukan ayah. Cepat! Ayo! Paman! Ayah, kau masih bodoh. Yang suruh Pak Joko jaga kau, itu aku. Untung aku datang periksa hari ini. Kalau kau kabur, akan repot. Kau mau bunuh aku? Salahnya, siapa suruh bawa anak kandungmu Adi pulang? Harta keluarga Surya hanya milik Rama. Rama, sehari setelah Adi ditemukan, aku sudah transfer semua aset padamu. Demi kamu, aku bahkan tak biarkan dia panggil ayah. Ayah tak tega melihatmu sedih. Dulu, orang tua kandungmu membuangmu. Kalau aku tak menggendongmu dari jalanan, kau pasti mati kedinginan di jalanan. Kau lakukan ini. Apa kau tak merasa bersalah? Bersalah? Surya, 18 tahun sebelum Adi ditemukan, siapa yang panggil ayah? Dan siapa yang jadi anakmu? Itu aku, Rama. Kau harusnya berterima kasih padaku. Surya, mengingat kau hampir mati, beritahu satu rahasia lagi. Kau karena kehilangan jam tangan senilai miliaran, maka mengusir Adi dari rumah. Tapi yang tak kau tahu, orang yang memasukkan jam tangan ke saku bajunya, itu aku. Oh. Adi, mereka memfitnahmu. Ayah salah. Jaga orang saja tak bisa. Apa orang ini tak berguna lagi. Bereskan dia. Lakukan dengan bersih. Rama, ayah tanya terakhir. Apa kau memang tak pernah mengakuiku, ayah? Mau jadi ayahku? Kau pantas. Rama, dasar kau keparat. Ayah bertahanlah ayah. Ambulans segera tiba. Adi, salah. Anak durhaka itu. Ayah mengusirmu, anak kandungku, dari rumah. Aku tak salahkan ayah. Adi, kalau bisa diulang, ayah pasti akan. Ayah. Yang suruh Pak Joko jaga kau itu aku. Mau jadi ayahku. Kau pantas.
Tahun 2025, aku kembali 3 tahun lagi. Rama, besok di pesta ulang tahun ayahmu akan resmi mengumumkan kamu akan menjadi penerus grup Yuda. Kamu harus berusaha ya. Kamu tahu? Aku terlahir kembali. Kembali ke 3 tahun lalu. Sehari sebelum aku janji jadikan Rama penerus. Nenek, Tenanglah, aku pasti akan berusaha. Takkan mengecewakan kalian. Di kehidupan lalu, aku menganggapmu segalanya. Kuberikan apapun yang kau mau. Tak kusangka, aku membesarkan si tak tahu diuntung. Untung Tuhan adil, memberiku kesempatan kedua. Semua yang kau lakukan padaku dan Adi akan kubalas berlipat ganda. Rama, kamu tahu kepada siapa kau paling harus berterima kasih? tentu saja ya. Anak ini sangat berbakti. Makasih ya. Penerus, jangan harap. Besok, aku hanya akan jadikan Adi sebagai penerusku. Rama, cepat ke sekolah. Bentar lagi telat. Ayah, aku ke sekolah dulu. Adi. Tidak. Sekarang belum saatnya ungkap rahasia. Tak apa, ayah cuma tanya. Pergilah ke sekolah, nanti telat. Suamiku, Rama kan cuma ke sekolah. Kok nggak rela banget? Benar tuh. Rama itu kesayangan Surya. Baru sebentar, dia udah nggak rela. Surya, bener kan? Bu, kami lihat dulu bagaimana persiapan pesta ultahnya. Benar-benar. Surya, istirahatlah di rumah. Beberapa hari ini kamu pasti lelah. Pesta ultah ini kami yang siapkan. Baik, Bu. Suamiku, kami pergi dulu ya. Ya. Ini baju Tuan Muda Adi. Pak, ini inisiatif saya cuci baju Tuan Muda Adi. Jangan salahkan dia. Tuan Muda Adi pulang sekolah, harus urus rumah dan masak untuk keluarga. Tapi dia kan masih anak-anak. Kenapa bajunya Adi rusak begini? Pak, musim panas atau dingin, Tuan Muda Adi cuma pakai baju ini. Itu saja yang dia punya. Di kehidupan lalu, takut Rama mikir negatif. Aku tak pernah masuk kamar Adi. Tak kusadari dia tak punya baju layak. Aku sendiri yang belikan Adi baju yang layak. Kamu ke kamarnya, bersihkan semuanya. Beli apa saja yang kurang. Mulai sekarang, anak kandungku tak pantas hidup lebih buruk dari anak angkat. Pa, Anda serius? Dulu aku buta, tak bisa bedakan baik buruk. Sekarang aku sadar, yang harus kuutamakan adalah putra kandungku, bukan anak angkat yang tak tahu diuntung. Pergilah, Bu Siti. Baik, Pa. Di kehidupan lalu, Bu Siti yang pertama tahu sifat asli Rama. Tapi aku malah percaya Rama dan memecat Bu Siti. Di rumah ini, dia satu-satunya yang baik pada Adi. Untung kali ini, aku bisa menebusnya. Pak, hadiah ini semua untuk Tuan Muda Adi. Di mobil masih ada. Aku sebagai ayah malah tak tahu putra kandungku suka apa. Baju, sepatu, konsol game, HP baru, aku belikan semuanya. Pak, Tuan Muda Adi pasti suka. Oh iya, Bu Siti, aku harus ke kantor dulu. Nanti kalau Adi pulang, bawakan ini ke kamarnya, ya? Baik, Pa. Kak! Bawa ke kamarku! Aku mau ngomong nih, nggak dengar. Baik, adik. Sana pergi! Ayah merayakan aku jadi pewaris besok. Malah kasih banyak hadiah. Apa ini? Wah, jam tangan Swiss mewah. Keren banget.
Tuan Muda Rama, ini semua Pak belikan untuk Tuan Muda Adi. Apa katamu? Tuan Muda Rama, ini semua. Omong kosong. Status Adi di rumah ini kamu belum tahu. Mana mungkin ayah kasih dia hadiah? Tuan Muda, ini beneran. Yep. Adik, jangan pukul Bu Siti. Adi, dengar ya. Kau pantas punya semua ini. Aku tak pantas. Ayah tak pernah belikan aku hadiah. Hadiah ini tak mungkin milikku. Tuan Muda Adi. Diam. Siapa suruh bicara? Jawab. Kau dari mana? Aku dari tempat sampah dipungut. Jadi, tempat sampah. Jawab. Bau busuk. Sampah yang bau busuk. Pantas punya hadiah ini. Tuan Muda Rama, hadiah ini semua milik Anda. Saya bawa ke kamar Anda sekarang. Itu baru benar. Besok, ayah akan umumkan aku jadi penerus. Grup Yuda menguasai seluruh Yuda. Apa kalau anak kandung? Masih saja sampah tak berguna. Bu Siti, bawa sisa barangnya ke kamarku. Oh, ya? Jangan biarkan sampah ini sentuh barangku. Jangan kotori hadiah ayah untukku. Tuan Muda Adi, nanti saya lapor ke Bapak Tua. Jangan bilang ayah. Aku bikin adik marah lagi. Kalau dia tahu, dia akan marah padaku. Bapak Tua, Kok wajahmu begini? Dipukul siapa? Apa Rama? Adi ini, apa dia yang ambil juga? Bapak Tua, saya jujur saja. Hadiah ini untuk Tuan Muda Adi. Tapi Tuan Muda Rama tak percaya. Halo? Saya mau lapor. Ayah, aku mau tidur. Ngapain kesini? Kembalikan barangnya. Apa? Barang yang kubeli buat Adi, ngapain kamu ambil? Kado buat Adi? Ada apa ini? Ibu, nenek, ayah bilang kado itu buat Adi. Apa? Aduh, sayang, Adi baru balik dari tempat sampah. Dasar penuh keburukan. Ngapain beliin dia? Benar, buat pengemis cukup kasih tempat tinggal. Ngapain beliin dia kado? Bu, Adi bukan pengemis. Dia putra kandungku. Aku beliin kado buat putraku. Apa masalahnya? Adi itu cuma pengemis kotor dan bau. Pengemis. Ngapain dia dapat barang sebaik ini? Surya, biasanya kamu sangat manjakan Rama. Kamu kenapa hari ini? Kado itu milik siapa? Miliknya siapa? Rama ini memeras paksa. Harus dihajar. Sudah, sayang, udah ya. Nanti Rama marah, kamu yang harus bujuk. Gak apa-apa, Bu. Ayah suruh aku balikin barang itu, aku balikin aja. Berikan. Serius suruh balikin? Gak mau balikin. Aku di keluarga Yuda belasan tahun. Adi baru datang beberapa hari. Kenapa dia ambil barangku? Ku bilang sekali lagi. Kamu yang rebut kado Adi. Kutanya terakhir, mau balikin atau enggak? Aku juga bilang lagi, aku enggak. Cuma pantas dapat barang sampahku. Mau rebut barang dariku? Jangan harap. Baik, aku lapor polisi. Bu Siti jelas bilang, barang ini ku beli buat Adi. Kamu ambil, itu curi, itu rebut. Barang ini bernilai 5 juta. Cukup buat kamu di penjara bertahun-tahun. Sayang, kamu gila. Itu kan Rama. Kamu beneran mau lapor polisi? Rama, ayahmu cuma nakut-nakutin kamu. Mana mungkin dia lapor polisi tangkap putra kesayangannya. Surya, kamu mau ngapain? Gini aja, ambil barang sembarangan aja, kasih saja ke Adi. Ku bilang, barang ini harus dikembalikan ke Adi. Oke, lapor polisi aja. Biar polisi tangkap aku. Biar pengemis kotor dan bau ini panggil kamu ayah. Siapa yang lapor? Siapa yang lapor? Kau semua lapor polisi. Kau pikir aku bercanda? Kenapa kau tega padaku? Suamiku perlu sampai begini. Cuma masalah kecil. Apa perlu lapor polisi? Pak polisi, ini cuma salah paham. Kami tak lapor polisi. Ini cuma urusan keluarga. Benar-benar. Pak polisi, aku yang lapor. Halo, tolong jelaskan kasusnya. Orang ini mencuri barang berharga 5 miliar rupiah dan menolak mengembalikannya. Silakan, ikut kami. Pak polisi, kami ini satu keluarga.
Rama itu putranya. Mana mungkin dia mencuri? Hukum tak kena maaf. Karena ada yang melapor, kami harus mengusutnya. Soal hubungan tersangka dan pelapor, bukan urusan kami. Kecuali lapor tak menuntut. Suamiku, cepat batalkan laporannya. Apa kau mau melihat mereka menangkap Rama? Benar, Surya. Kau sudah siapkan posisi penerus untuk Rama. Kenapa masih peduli 5 miliar rupiah? Bener, sekarang belum saatnya menghabisi Rama. Tunggu besok. Itu beda hal. Kalau tak mau kutuntut, boleh kembalikan barang Adi padanya. Rama, turuti kata nenek. Keluarkan saja barangnya. Nenek belikan besok. Apapun yang kau mau, nenek akan memberinya. Ku beri kau 1 menit. Kalau tidak, malam ini kau tidur di kantor polisi. Ini, puas? Sekarang kau puas? Pak polisi, barangnya sudah di sini. Aku takkan menuntut. Maaf merepotkan. Baik. Hubungi kami jika perlu. Hati-hati. Bu Siti, bawa barang ini, rapikan untuk Adi, dan bawa ke kamarnya. Baik, Tuan Surya. Berhenti. Siapa yang suruh kau biarkan polisi masuk? Aku yang suruh. Kenapa kau tega pada Rama? Rama. Rama. Direktur Utama, sesuai permintaan Anda, saya sudah di halaman rumah Anda. Rama sudah keluar. Awasi dia. Apapun yang dia lakukan, apapun yang dia katakan, catat semuanya. Baik. Tak ada uang. Tak ada uang, jangan keluar. Vina, pinjam aku 3 miliar lagi ya. Kalau nggak bisa bayar, tangan ini bakal dipotong. Berani minta uang lagi. Pinjam 2 miliar dulu, belum lunas. Rama, gak ada uang. Cepat pergi dariku. Vina, aku tak mau putus. Jangan tinggalkan aku. Aku sangat mencintaimu. Besok aku punya uang. Besok ayahku akan memberiku hak waris Yuda. Jangankan 3 miliar. 300 miliar pun aku bisa keluarkan. Benar. Aku sangat mengenal ayahku. Dia selalu nurut padaku. Sayang, ayo duduk. Lantainya dingin. Vina, besok setelah aku dapat hak waris, aku akan usir ayah dan anak bodoh itu dari keluarga Yuda. Nanti kau yang ngatur. Aku mau tangan dan kaki mereka dipatahkan. Gampang. Soal ini, serahkan padaku. Rama, nenek punya 1 miliar. Beli hadiah ulang tahun buat ayahmu. Biar dia senang. Nenek yang paling baik. Beli barang murah puluhan ribu, cukup. Si bodoh itu takkan tahu. Yang ku beri dulu, barang sampah, dia simpan layaknya harta karun. Bodoh sekali. Masuk. Pak Surya, ini laporan investigasi Rama. Silakan dibaca. Bullying, minum, judi, utang rentenir. Sungguh tak terampuni. Kenapa dulu aku tak sadar? Pak Surya, Anda yakin mau jadikan anak angkat ini sebagai pewaris Anda? Tentu tidak. Nih, tolong bantu aku periksa kontrak pewaris. Buat yang baru, ubah pewarisnya jadi kandungku, Adi. Baik. Keluarga kita ditipu Rama bertahun-tahun lamanya. Dengan ini, aku bisa mengusir Rama dari rumah kita. Selamat ya, Tuan Muda Rama. Segera jadi penerus keluarga Yuda dan pimpin grup Yuda. Tuan Muda Rama kita ini sangat tampan dan pintar. Pak Surya memilih Tuan Muda Rama, sangat bijaksana. Tentu, dibanding Tuan Muda Rama, Adi bodoh dan konyol. Dan sangat penakut, tak seperti Tuan Muda kaya. Benar, terus kenapa kalau anak kandung? Soal kemampuan dan kesetiaan, dia tak sebanding dengan Tuan Muda Rama. Bahkan sehelai rambutnya saja. Adi,
Wah, pakai jas juga. Mirip orang penting. Siapa yang suruh kamu ke sini? Hari ini pesta ulang tahun Pak Surya. Juga momen penting Tuan Muda Rama jadi penerus keluarga Yuda. Kamu cuma sampah dari tempat pembuangan. Ngapain ikut campur? Cepat keluar sana. Ya, ayah yang suruh aku ke sini. Diam! Ayah cuma pakai kamu untuk mengujiku. Kamu cuma batu loncatan untuk karirku. Dasar sampah. Kamu pikir ayah sungguh menyayangimu? Tak lihat-lihat hari ini. Siapa yang ayah jadikan penerus? Masih berani datang merebut perhatian. Adi, aku tak pernah mau merebut perhatian ayah. Pakai baju pemberian ayah. Lalu datang ke depanku. Mau pamer ya? Bukan, ayah yang pilihkan bajuku dan menyuruhku memakainya. Omong kosong. Hari ini aku akan tunjukkan posisi Tuan Muda Yuda milik siapa. Robek bajunya. Dia tak pantas memakainya. Baik, Tuan Muda Rama. Lepaskan aku! Beraninya menandingi Tuan Muda Rama. Kau cari mati. Dasar sampah yang diambil dari tempat sampah. Tak pantas pakai baju bagus. Ibu, nenek. Siapa suruh kau maluin diri? Memang pantas. Basuhku! Juga kasih hadiah ke ayah. Jangan sentuh barangku. Sini. Sini, di sini. Di sini, cepat, cepat di sini. Direktur utama grup Yuda. Kamu cuma kasih dasi murahan ini. Seumur hidupmu takkan bisa ubah sifat miskinmu. Rama kasih ayahnya jam tangan berlian 1 miliar. Dasi ini cuma 10.000. Aku nggak punya uang. Aku cuma mampu beli ini. Omong kosong. Ayah udah kasih banyak hadiah. Jual satu aja. Kan udah dapat uang. Itu hadiah pertama dari ayah. Mana bisa aku jual? Mulai pura-pura lagi. Siapa suruh pura-pura? Ini hadiahku buat ayah. Berani dorong aku ya? Lancang banget kau. Penerus keluarga Yuda cuma aku. Dan kau si sampah. Cuma pantas merangkak di bawah kakiku. Hentikan! Siapa bilang kau penerus? Kamu tak apa? Ayah, ini yang kusiapkan untuk ayah. Hadiah Uta. Jam tangan berlian. Selamat ulang tahun. Ayah, saat kakak baru masuk, dia bilang aku anak angkat Yuda. Bilang aku tak pantas di sini. Aku tidak. Kakak juga bilang aku merebut posisi Tuan Muda Yuda. Dia mau mengusirku, terus menindasku. Aku cuma membela diri, makanya baru membalas. Benar-benar, Tuan Muda Rama benar. Kami bisa bersaksi. Bilang Tuan Muda Rama anak angkat dan mau mengusirnya, ucapan ini Pak Surya tak akan pernah membiarkannya. Kali ini Adi habislah dia. Tentu saja. Tahun lalu entah siapa cuma salah bicara. Pak Surya langsung memecatnya. Kenapa? Ada yang salah dari ucapan Adi? Apa? Kamu memang anak angkat. Tuan Muda Yuda itu memang Adi. Kenapa? Tak boleh bicara jujur. Ayah bicara apa? Sayang, walau mau menguji Rama, jangan sampai bicaramu terlalu kejam. Mengguji, tak ada waktu bicara omong kosong. Hari ini, aku akan umumkan pewarisku. Rama, ayahmu dia cuma keras di mulut, hatinya lembut. Dia memberikan yang terbaik untukmu. Lagi pula, dia punya satu putra lagi. Dia cuma tak mau ditertawakan. Dia cuma mau pamer. Selamat Tuan Muda Rama, kedepannya harap bantuannya. Benar, kedepannya Tuan Muda Rama harap bantuannya. Aku umumkan, pewarisku adalah putra kandungku, Adi. Penerusku adalah putra kandungku, Adi. Kok bisa begini? Harusnya enggak. Apa maksudnya?
Rama, ada apa ini? Ayah, ngomong apa ayah? Ayah malah beri hak waris ke Adi si pecundang. Aku nggak setuju. Keputusanku, bukan hakmu menolak. Suamiku, apa maksudmu ini? Bukannya sudah sepakat memberi hak waris ke Rama? Kenapa tiba-tiba berubah? Sayang, Rama itu tak tahu diuntung. Aku punya buktinya. Aku nggak setuju. Rama dibesarkan di keluarga Yuda. Aku yang merawatnya. Dia adalah cucu kandungku. Hak waris harus untuk Rama. Hak waris pasti milikmu. Orang lain tak bisa merebutnya. Aku dan ibumu semua di sisimu. Nak, kok kamu diam saja? Lihat Surya, bikin cucu kita marah begini. Bagaimanapun, soal hak waris grup Yuda, aku dan ibu punya suara. Aku juga tak setuju kamu beri hak waris ke Adi. Kalian tahu, grup Yuda aku bangun dari nol. Tanpaku, grup Yuda hanya sebuah bengkel kecil tanpa kantor. Jadi, harta milikku. Aku yang atur. Sejak kapan kamu jadi semena-mena begini? Nanti ku beri penjelasan. Sini Adi, tanda tangan. Nanti, grup Yuda, kamu penerusnya. Kamu mau apa? Nenek, lihat dia. Tenang, ayah ada. Nggak bisa. Penerusnya cuma aku. Kak Adi, si pecundang itu. Penerusnya cuma aku. Ayah, gak apa-apa. Karena kamu menghina Adi, hak waris takkan diberikan. Dokumen waris itu sudah kusobek. Ngomong apapun percuma. Sobeklah, aku masih punya aslinya. Mau ku buat ratusan salinan, biar kamu sobek pelan-pelan. Kau, Surya, kau gila. Apa salah Rama? Kok kau tega padanya? Tahu apa yang kau lakukan? Kau lukai hati Rama. Seumur hidupnya, dia takkan memaafkanmu. Minta maaf pada Rama sekarang. Jadikan Rama penerus lagi. Apa kau harus begitu kejam? Benar Pak Surya, Tuan Muda Rama sangat baik, pintar, dan pengertian. Jika Anda beri hak warisnya, grup Yuda pasti bisa makin maju. Benar. Berbeda dengan Adi, dari kecil dia tumbuh di tempat sampah. Orang kelas bawah selalu berbuat curang dan terbiasa berbohong. Jika Anda beri hak warisnya, tak lama lagi grup Yuda kita akan bangkrut. Kalian sudah lama ditipu oleh Rama. Kalian tak tahu sifat aslinya. Aku bisa jamin, Adi jauh lebih baik dari Rama. Surya, jangan pura-pura lupa. Dulu kau bilang Adi buruk. Itu kau yang bilang. Ya, aku akui dulu aku salah. Jadi sekarang aku mau menebusnya. Kau, sudah, diamlah. Hal ini sudah diputuskan. Rama, kau harus paham. Tanda tangan perjanjian waris itu cuma prosedur. Adi sudah menjadi penerus sahku. Kelak, kau takkan dapat 10 rupiah dariku. Rama, dasar penipu. Kau merusak hidupku. Surya, dasar bodoh yang tak menepati janji. Dengar ya, semua milik keluarga Surya itu milikku. Hartanya juga hanya milikku. Tuan Muda Rama, kok bisa memanggil Pak Surya bodoh? Iya, kalau Pak Surya tak menerimanya, apa dia bisa hidup bertahun-tahun sebagai Tuan Muda? Benar, tak tahu balas budi, malah menghina Pak Surya. Kamu keterlaluan. Ngapain ketawa? Dasar bodoh, ngapain ketawa? Semuanya, kalian semua dengan ucapan Rama tadi, aku membesarkannya belasan tahun, memberinya hidup mewah, memberinya apapun yang dia mau, memanjakannya sampai aku sendiri kehilangan harga diriku. Aku tak minta dia terharu, tapi penghargaan minimal padaku harus dia ada. Tapi dia, ini semua ucapan hatinya. Di hatinya, aku ternyata sangat hina. Kalau begitu, kenapa harus memberinya hak waris? Benar, tak tahu balas budi. Rama, kok bisa bilang begitu? Bukan begitu nenek, bukan begitu. Rama, jangan takut. Ini, Surya, kok bisa bicaramu begitu kejam? Rama bicara begitu karena kau yang memaksanya. Dia memang mudah marah. Kau memancingnya. Mana mungkin dia tak emosi? Cuma omongan emosi anak. Apa perlu diperbesar begini? Benar, Rama masih anak-anak. Dia cuma tak bisa kendalikan emosi. Oh ya? Aku cuma bicara kasar. Kenapa kau tega padaku? Benar, ngapain bicara kasar? Kalau dia trauma, bagaimana nanti? Sejak kecil, Rama selalu anak baik.
Demi tak memberinya hak waris, kau memancingnya. Kau keterlaluan kali ini. Baik. Hari ini biar kalian lihat jelas sifat aslinya. Semua 20.000! Semua 20.000! Semua 20,000? Ya, semua 20.000. Pilih sesukamu. Kok mirip suara Tuan Muda Rama? Semua pilih bos. Ini barang palsu kelas atas. Orang biasa tak bisa bedakan asli atau palsu. Semua 20.000. Makasih, bos. Ini Tuan Muda Rama beli untuk ayahnya cuma barang palsu, 20.000. Bukannya harganya 1 miliar jam tangan berlian? Ini tidak. Ini bukan aku. Aku tidak. Hati-hati, bos. Itu benar-benar Rama. Rama! Apalagi alasanmu? Aku. Ibu beri dia 1 miliar. Dia cuma pakai 20.000. Sisa 999,980,000 semua masuk ke kantongnya. Usianya masih segitu. Sudah bisa menipu dan menggelapkan. Apa ini masih anak yang baik di pikiran kalian? Kau mengikutiku, kan? Kau sengaja. Memangnya? Kalau aku tak tahu sifatmu seperti apa aku akan ambil bukti? Kau. Cukup, Surya. Uang itu kuberikan padanya. Dia mau beli hadiah apa? Sisa uangnya, itu uang jajan dia. Nih, ngapain komplain? Jam itu, walau murah, itu niat baik anak ini. Jangan tak tahu diuntung. Nenek. Lihatlah, kau bikin anak ini ketakutan. Ibu, kenapa masih membelanya? Dia kesayanganku. Jangan kalian menindasnya. Sudahlah, kau tak butuh barang 1 miliar itu. Lupakan saja. Baik, biar kalian lihat jelas apa sebenarnya sifatnya. Vina, kau harus bantu aku. Kita sekarang ini di kapal yang sama. Aku tak jadi penerus. Uang yang kau pinjamkan tak akan dapat sepet. Dia bisa merekamku beli jam. Pasti merekam hal lain juga. Harus bantu aku. Mau ku bantu gimana? Kau mau aku di depan banyak orang mengikatnya dengan sesuatu. Kau sendiri yang bodoh. Ada yang mengikutimu, kau tak sadar. Kalau tak bantu, kita tamat. Masalah yang kau buat, urus sendiri. Kalau tak bayar hari ini, akibatnya kau tahu. Vina, besok setelah aku terima hak waris, aku akan mengusir ayah dan anak bodoh itu. Nanti kamu yang atur. Aku mau tangan dan kakinya dipotong. Gampang. Pantas saja Pak Surya membatalkan hak waris Rama. Tak kusangka Rama sejahat ini. Benar, siapa sangka ada orang sejahat ini. Bagaimana bisa berbuat begitu? Kenapa hatinya sejahat ini? Iya. Itu bukan aku. Itu bukan aku. Semua ulahnya. Dia sengaja menjebakku. Walau Rama salah, tak bisa bicara di ruang pribadi. Harus di depan banyak orang. Benar, aku mau semua orang lihat sifat aslinya. Kamu... Inilah semua bukti sifat buruk Rama dan kejahatannya yang keji. Buka mata kalian dan lihat baik-baik. Apa ini masih sosok anak yang baik dan pintar yang kalian dambakan? Rama, ini semua kamu yang lakukan? Bukan aku bilang, bukan aku. Manusia berbuat, Tuhan melihat. Ini bukti kuat, kau tak bisa mengelak. Surya, kenapa kau begini padaku? Kau hancurkan seumur hidupku. Kau sadar? Kenapa? Untuk keluargaku tak hancur karenamu. Untukku dan adik bisa hidup tenang dan damai. Untuk bebas dari ancamanmu. Surya, dasar brengsek. Pukulan ini karena kau tak tahu diuntung, menghina pemberi rezeki. Pukulan ini karena ambisimu yang besar, merebut hak orang. Pukulan ini karena kejahatanmu yang keji, tak kenal ampun dan merenggut nyawa. Adi, sudah aman. Semua sudah berakhir. Ayah, ini hadiah ulang tahun untuk ayah. Tapi sudah rusak. Maaf. Ini hadiah terbaik dan paling berharga yang ayah terima seumur hidup. Hadiah paling berharga. Ayah, selamat ulang tahun. Makasih, Adi. Di kehidupan, lalu ayah bersalah padamu.
Di hidup ini, untung masih sempat ayah menebusnya. Surya, bagaimanapun kau tak boleh memukulnya. Kalian bilang, orang yang suka bohong, suka cari masalah, dan egois, apa pantas dipukul? Pantas dipukul! Surya, bagaimanapun ini kan pesta ulang tahunmu. Jangan ribut lagi. Aku ribut? Intan, kau tuli atau buta? Itu Rama. Diam! Apapun yang Rama lakukan, dia tetap anakku. Intan, kau kenapa sih? Bukti itu sudah di depan mata. Kau masih tak lihat sifatnya. Kau mau tunggu keluarga kita hancur baru sadar? Terus kenapa? Aku percaya Rama. Dia tak akan berbuat keterlaluan. Kalau memang dia yang lakukan, keluarga kita kaya. Pasti bisa menutupi semua. Keluarga kaya? Keluarga ini bisa seperti sekarang berkat siapa? Kalian tak sadar? Rama menyedot darahku. Tentu kalian tak peduli. Jadi, kau mau apa? Lapor polisi. Rama, kejahatannya tak terhitung. Kalau kita tak menuntutnya, hukum akan menghukumnya. Tak mungkin. Aku tak setuju. Nenek, Bu, aku tak boleh dipenjara. Kalau tidak, hidupku akan hancur. Surya, Rama kan kau besarkan dari kecil. Mana tega kau membuangnya ke penjara. Pak Surya, Tuan Muda Rama dia tetap anak kandung Anda. Dia besar di sisi Anda. Beri dia kesempatan lagi. Benar, Pak Surya? Beri dia kesempatan, biar dia bertobat. Rama di sisiku 18 tahun. Aku tak akan biarkan siapapun menindasnya. Surya, dengarkan aku. Kali ini, biarlah. Ya, biarlah. Tak mungkin. Rama, cepat keluar dari keluarga Surya. Surya, kau belum puas. Mau usir cucu kandungku. Anak putriku, anak kandungnya. Jangan harap. Anak kandung? Apa yang kau bilang? Kau tuli atau tak paham bahasa manusia? Ku bilang, Rama adalah anak kandung putriku. Kau yang harus pergi. Intan, ada apa ini? Sudah begini, aku takkan pura-pura lagi. Ibuku benar. Rama adalah anak kandungku. Kau, awalnya aku tak mau bilang. Tak kusangka kau sangat kasar, bersikeras mengusir anakku. Hari ini ku buat kau sadar. Di rumah ini siapa yang berkuasa? Ibu, ternyata ibu benar-benar ibu kandungku. Rama, ibu bilang takkan biarkan kau menderita. Ya, Tak kusangka. Pantas kalian begitu membelanya, Rama. Ternyata dia cucu kandungmu dan anak kandungmu. Aku sangat ditipu kalian. Aku berkorban untuk keluarga ini. Kuwujudkan grup Yuda Go Public. Lalu kalian? Omong kosong. Tanpa keluarga Yuda memberimu bantuan, kau cuma sampah. Jangan pikir karena sukses kau bisa sombong. Memangnya kau mau usir Rama? Rama yang usir kau dan Adi lebih pantas. Rama selamanya tuan muda keluarga kita. Apapun yang dia lakukan, kami dukung dia. Tapi Adi juga cucu kandungmu. Anak kandungmu. Surya, dengarkan baik-baik. Aku tak pernah mencintaimu. Aku, Intan, seumur hidup hanya mencintai satu pria. Anakku denganmu, mana mungkin aku peduli. Kalau bukan karena kemampuanmu, aku tak akan pernah mau menikah denganmu. Maksudmu cinta pertamamu, Pak Arif, kan? 20 tahun lalu dia meninggal karena kanker. Tak kusangka kau dan dia punya anak laki-laki. Benar, dia pria yang paling kusayang. Anak dari kami berdua. Tentu saja aku harus membawanya. Kebetulan Adi main sembarangan dan diculik. Itu jadi kesempatanku. Dulu aku selalu mengira kalian dibodohi Rama. Tak kusangka, demi membawanya pulang, kalian berakting padaku. Kalian selalu menjebakku. Surat cerai kamu dan putriku sudah lama aku siapkan. Mengingat dulu kau masih sayang Rama, aku biarkan saja. Entah kenapa kau gila, berani mengusir Rama. Jangan salahkan aku. Dan semua asetmu sudah kualihkan. Kalau kau mau patuh, serahkan penerusnya ke Rama. Takkan ada masalah. Tapi kau malah ribut. Memang pantas. Hei, ini ada beberapa laporan keuangan keluarga. Tanda tangan? Baik.
Ternyata Pak Surya yang orang luar. Benar. Apa hakmu mengusir Tuan Muda Rama? Kalau dulu keluarga Yuda tak beri modal dan koneksi, apa kau bisa seberhasil ini? Coba tanya hati nurani kalian. Pikirkan, grup Yuda dari bengkel kecil. Siapa yang bangun? Jangan sok berjasa. Kau tak mikir siapa yang beri modal awal. Karena kau hebat, kami memilihmu. Sekarang grup Yuda sudah lancar, kami tak butuh kau. Aku bodoh. Setia pada keluarga ini, balasannya apa? Pengkhianatan, kecewa. Cuma cerai kan? Aku sangat rela. Ayah. Adi, meski tinggalkan rumah ini, ayah dan kamu takkan mati kelaparan. Surya, pikirkan baik-baik. Meski kau direktur utama grup Yuda, kau cuma punya hak manajemen, tak punya saham. Kalau kau cerai dengan putriku, kau akan keluar tanpa apa-apa. Kalau kau mau gugat, kami siap meladenimu. Tenang, aku tak mau sepeser pun. Pikirkan baik-baik. Kalau kau bisa mengusir Adi dari rumah, maka kau masih bisa jadi pemimpin Yuda. Ayah. Tak kusangka, kalian sangat menjijikkan. Ingin beli dengan harta hubungan saya dan putra kandung saya. Di rumah ini, saya tak tahan 1 menit pun. Orang ini memang orang jahat. Kalian akan ditindas habis olehnya. Surya, dasar bodoh. Beraninya kau memakiku anak haram. Enyahlah, enyah! Adi, ayo pergi. Benar-benar pergi. Rama, akhirnya si bodoh itu berhasil dihalau. Tenanglah, kelak kita pasti hidup enak. Tak ada yang bisa menindasmu lagi. Baik, Nini. Rama, ibu minta maaf padamu. Mulai sekarang, kau adalah tuan muda sah keluarga Yuda. Nenek, ibu, kelak aku pasti akan berbakti pada kalian. Bagus. Ayah, makasih udah pilih aku. Anakku, ayah takkan bisa lagi. Ayah, terus ayah dan ibu? Bukan. Setelah cerai sama Intan, mau ngapain? Mereka terus menjebakku. Saham grup Yuda, ayah sudah diam-diam dialihkan. Ayah sibuk kerja, tak sadar sama sekali. Tak apa, kita cari tempat tinggal dulu. Nanti ayah cari cara. Surya. Ratna. Akhirnya aku nemuin kamu. Kamu tahu, tanpa bantuanmu dulu, aku tak akan bisa jadi pengusaha besar. Pengusaha besar wanita di berita, ternyata kamu. Soal pesta kalian, aku udah tahu. Kamu gak apa-apa. Intan itu bukan orang baik. Baguslah kamu cerai. Jadi sekarang, bisa beri aku kesempatan? Biar kita jadi satu keluarga. Selama ini, kamu selalu di hatiku. Bisa terima aku. Dulu aku selalu menyukaimu. Sayangnya, akhirnya kau memilih Intan. Tapi kau selalu ada di hatiku. Dulu, aku sungguh buta. Salah pilih orang. Selama ini demi Intan dan Rama, aku banyak berkorban. Tak sepadan, kalau bisa diulang... Belum telat, semua masih sempat. Biar aku pikirkan dulu. Sudah bertahun-tahun, aku tak mau melewatkanmu lagi. Ratna, hari ini aku dan Adi mengalami banyak hal. Kami sangat terluka. Biar kami istirahat dulu. Biar aku pikirkan baik-baik ya. Maaf, aku terlalu lancang, terlalu buru-buru. Maaf, Adi. Begini saja, kalian tinggal di tempatku dulu. Beristirahatlah, soal kita bahas nanti. Antar kami ke hotel dulu. Boleh. Begini,
Aku akan menginapkan kalian di hotel milik grup Ratna, biar aku lebih tenang. Boleh kan? Kalian istirahatlah dulu. Hubungi aku kapan saja. Makasih, Ratna. Surya, tak peduli akhirnya kau terima lamaranku atau tidak. Direktur utama grup Ratna akan selalu kutahan untukmu. Bahas nanti saja. Kami naik dulu. Makasih, Tante Ratna. Kalian istirahatlah. Aku terlalu buru-buru. Tak tulus. Mana mungkin Surya setuju. Begini, Pak Rizal. Siapkan dengan baik. Aku mau resmi melamar Surya. Baik. Ayah belikan banyak baju. Kok nggak dipakai? Sayang kalau dipakai. Kenapa harus sayang? Mulai sekarang ayah takkan biarkan kamu menderita lagi. Selama ayah bisa makan, kamu takkan kelaparan. Akhirnya Surya si bodoh itu dipaksa pergi. Kemarin belum puas, hari ini kita rayakan dengan meriah untuk tenangkan Rama. Makasih, Bu. Si Surya itu, sejak dia pergi, suasana keluarga Yuda kita jadi sangat baik. Lihat Rama kita, moodnya juga lebih baik. Oh, Nenek, aku tak mau si bodoh itu kembali. Tenanglah. Siapapun boleh pulang ke sana. Aku takkan pulang. Surya, kau di sini? Kau ngikutin kami? Dengar ya, ibu dan nenekku takkan maafin kau. Siapa bilang aku ngikutin kalian? Hotel ini buka untuk umum. Siapa saja boleh datang. Surya, kau pergi tanpa harta, gak punya sepeser pun. Beraninya datang ke milik grup Ratna, Hotel Bintang 7 Ratna buat belanja. Haha, kurasa si bodoh ini. Karena masih gengsi. Datang sini cari muka. Aku dan Intan sudah cerai. Sudah tak ada urusan dengan kalian. Aku dan Adi mau kemana, tak perlu jelaskan pada kalian. Kau cuma keras kepala. Lihat berapa hari kau bisa bertahan. Nanti kau cuma bisa jadi satpam atau kuli bangunan. Tanpa keluarga Yuda, lihat siapa yang menghargaimu. Aku ini masih ingat masa lalu kita. Meski tak ada cinta, tapi kau dan Adi, kalau benar tak sanggup, bisa datang memohon pada kami. Kami bisa berbaik hati, memberimu ratusan ribu atau jutaan, biar kalian tak mati kelaparan. Ternyata dulu aku buta, tak bisa lihat wanita kejam ini. Pantas saja Rama bisa sesabah itu. Ternyata seperti ibu, seperti anak. Ngomong kosong, Adi juga kan anak kandung ibuku. Jaga mulutmu. Sekarang kau bicara dengan Direktur Utama Grup Yuda dan Tuan Muda Rama. Bicara baik-baik. Apa yang kau lakukan selama ini? Semua bisnis Grup Yuda, aku yang urus sendiri. Semua klien, aku yang dapatkan. Kau cuma bos santai. Tanpaku, Grup Yuda pasti bangkrut. Soal bisnis Yuda, ibuku bisa cepat paham. Sangat mudah. Lagi pula, masih ada aku. Aku pintar. Dengan bantuanku, perusahaan Yuda pasti makin maju. Rama kita memang pintar, jago. Tak seperti si tak tahu diuntung. Makan uang Yuda, pakai uang Yuda, malah mau usir Rama. Silakan. Kita lihat berapa lama kalian bisa. Berhenti. Kenapa? Bu Intan punya anak di luar nikah, sekarang cerai dengan suami, usir suami dan anak kandungnya dari rumah, malah datang mengganggu. Aku tak mau debat. Aku cuma mau bilang, semua kartu bankmu dan kartu kredit sudah kubekukan. Jangan harap bisa pakai sepeser pun. Apa? Bu Ratna, semua sudah siap. Coba lihat, gimana bajuku ini? Sangat bagus, benar. Panggil semua orang, ikut aku ke hotel. Aku akan resmi melamar Surya. Apa? Sekarang baru takut. Semua kartu bankmu itu dibuka melalui grup Yuda. Kalau mau dibekukan, itu cuma gerakan jari saja. Ada orang sok jual mahal, bilang tak butuh uang keluarga Yuda. Sekarang panik kan? Tak tahu malu. Uang di dalamnya itu selama ini gaji dan dividenku di grup Yuda. Itu hakku. Tak ada hubungannya dengan kalian. Apa hak kalian? Apa hak kalian?
Karena keluarga Yuda sangat besar. Kalau tak puas, gugat saja kami. Tim hukum perusahaan kami akan mengulurnya 10 tahun. Biar kalian berdua mati kelaparan. Rama memang pintar. Bisa kasih ide sebaik ini. Mana semangatmu? Kau takut kan? Surya, berlutut sekarang. Mohon dimaafkan. Mungkin kami bisa berbaik hati, kasih kalian berdua 250.000 per orang, biar tak mati kelaparan. Keluarga kalian akan kena karma. Aduh, perhatikan dirimu saja. Kalian berdua bodoh, akan segera tidur di jalanan. Dasar bodoh yang diusir tanpa harta. Selain ibuku yang mau menikahimu, siapa lagi yang mau menikahimu? Siapa bilang tak ada yang mau? Surya, kau tak apa? Dia milikku, tak boleh dianiaya. Bu Ratna membawa sepeti emas. 50 miliar rupiah tunai, cek 10 triliun rupiah, 50% saham Grup Ratna dan posisi Direktur Utama Grup Ratna melamar Tuan Surya. Surya, sekarang mau menikah denganku? Mana mungkin, Surya? Ya cuma kulit di keluarga kita. Mana dia kenal orang yang segeneres ini? Orang besar. Kau siapa? Simpan dulu. Kalian tak pantas tahu siapa aku. Aku tahu. Pasti si tua bangka ini sewain aktor. Barang-barang ini pasti cuma properti. Plastik kan? Hei, jangan sentuh aku. Kau sentuh, aku main juga. Aku guling nih, asal kau tahu. Jago akting juga. Surya, jangan kira aku tak tahu apa niatmu. Kau cuma tak terima dibuang oleh kami kan? Jadi kau terus mengikutiku. Mencari sekumpulan ekstra ini di depanku untuk main drama. Cuma demi jaga harga diri kan? Surya, kau tak merasa konyol? Sudah setua ini, masih main drama. Kau pikir cari wanita sembarangan, aku akan cemburu lalu memintamu pulang? Cici, asal kau tahu, mimpi. Kau selamanya cuma anjing yang diusir keluarga Yuda. Ingat ucapan kalian. Akan kubuat kalian menyesal seumur hidup. Berapa pria ini membayarmu? Ku bayar 2 kali lipat, lalu berlutut dan menggonggong. Jangan lancang pada Bu Ratna. Acting. Hei, lanjut acting. Kalian para aktor, cukup dedikasi juga. Jangan buang waktu. Biar Rama tak kesal. Segera, usir mereka. Manajer Wira, ada orang di Hotel Bintang 7 Ratna menipu orang. Apa kau tak bertindak? Kami Yuda kan pelanggan besar Hotel Bintang 7 Ratna. Manajer Hotel Bintang 7 Ratna harus turut pada ibuku. Oh ya, ku tunggu saja. Siapa yang bikin ribut di Hotel Bintang 7 Ratna? Manajer Wira, dia itu. Bu Ratna. Kenapa panggil dia Bu Ratna? Dia kan cuma aktris. Diam! Dia ini bos Hotel Bintang 7 Ratna. Presdir Grup Ratna. Kalian yang aktris, para penjahat, berani ribut di grup kami. Presdir Grup Ratna? Bukannya dia orang terkaya di Indonesia, Ibu Ratna. Mana mungkin dia? Ini mustahil. Mana mungkin Ibu Ratna bersama pria tua begini? Manajer Wira, apa Anda salah? Pria ini mantan menantu keluarga Yuda. Dia sudah cerai dengan putriku. Kami sudah mengusirnya dari rumah. Mana mungkin dia kenal Bu Ratna? Kalian ini benar-benar kelompok bodoh. Kalian ini pembuat drama murahan. Berani usik ibuku. Akan kubuat kalian menanggung akibatnya. Kau cukup. Tak perlu buang waktu dalam kelompok bodoh. Mereka terlalu ribut. Usir mereka. Wah, kau pikir kau siapa? CEO galak. Berani usir kami. Aku tak mau lihat mereka lagi. Kamanat, usir mereka semua. Hei. Apa ini? Aku penerus grup Yuda. Lepasan! Aku Presdir Grup Yuda. Mulai sekarang. Masukkan plan Yuda seluruhnya ke daftar hitam hotel kita. Jangan pernah masuk ke hotel kita. Surya, kamu belum jawab aku. Simpan dulu ini.
Lalu barang-barang ini masa? Ratna, kamu mau bantu aku sangat berterima kasih. Tapi barang-barang ini terlalu berharga. Aku tak sanggup menerimanya. Suruh mereka simpan barang-barang ini. Pasti capek memegangnya. Surya, aku tulus. Baik, walau tak terima lamaranku, tapi dulu, tanpamu bantu rencanaku, mana ada aku hari ini? Secara logika, grup Ratna ada separuhmu. Ini hakmu. Ratna, aku tahu kamu setia. Tapi tiba-tiba dikasih banyak barang. Aku tak sanggup menerimanya. Lagi pula, aku dan Adi saat ini bahkan tak punya rumah. Tak pantas untuk ini. Maaf, aku kurang memikirkannya. Ini saja, kamu dan Adi atur urusan dulu. Soal kita bahas nanti, oke? Baiklah, terusin nanti. Adi, waktu itu buru-buru, Tante tak siapkan apa-apa. Anak muda pasti suka mobil. Mobil Maserati ini di dunia cuma ada 3. Tante sengaja pilih warna hitam. Semoga kamu suka. Anggap saja hadiah pertemuan kita. Jangan, ini terlalu berharga. Aku tak bisa terima. Surya, hadiah untukmu. Aku paham kamu tak terima. Tapi ini untuk anakmu. Sebuah niat baik. Jangan bikin dia canggung. Suka? Suka. Terima saja. Makasih, Tante Ratna. Syukurlah kalau suka. Sepertinya sudah mau waktu makan siang. Gimana kalau kita bertiga makan bareng? Kalian ngapain sih? Mungkinkah wanita itu adalah Ibu Ratna? Orang terkaya di Indonesia, dia malah mau nikah dengan Surya. Mustahil. Pasti aktris yang Surya sewa. Manajer Wira itu, kenapa nurut sama Surya? Bu, Nenek, coba pikir. Keluarga Yuda selalu dikelola Surya. Semua urusan keluarga harus lewat tangannya. Manajer hotel itu pasti kenal dia. Pasti dia pakai nama keluarga kita bersekongkol dengan manajer hotel itu. Sudah disusun. Iya, pasti begitu. Rama memang pintar. Ibu Surya, nenek miskinku itu bukannya mau ulang tahun. Ibu baru cerai dengannya. Orang keluarga Surya yang tahu pasti sedikit. Kita buat onar di pesta ulang tahunnya. Nanti biar Surya hancur reputasinya. Berlutut dan sujud minta maaf. Benar, ide bagus. Apa enggak terlalu? Surya lagi pula baru kita usir dan keluar tanpa harta. Bu, kok nggak mikir gimana dia sama kita? Sekarang so baik dan belain dia. Rama ada benarnya. Dia tak tahu diri. Jangan salahkan kita. Yah, soal ini tak bisa dibiarkan. Soal ke keluarga Surya, kamu siapa? Sore ini ibu mau temui Pak Hendra, orang terkaya di kota Mega. Asal bisa kerjasama dengannya, keluarga Yuda kita pasti bisa melesat. Baik. Rama, nanti ikut ibu. Tambah wawasan, biar Kak bisa pimpin grup Yuda. Bu, Nenek, tenang saja. Aku takkan mengecewakan kalian. Ayah, Tante Ratna, aku kenyang. Aku jalan-jalan dulu. Lanjutkan saja. Kenyang? Kamu makan dikit banget. Ayah, aku beneran kenyang. Anak ini, kenapa hari ini? Menurutku, Adi sangat pengertian. Ya, dia anakku yang paling pengertian. Dulu aku sangat buruk padanya, tapi dia selalu menghargai aku. Aku berencana. Tak disangka, dia begini. Makasih Ratna. Adi sudah banyak menderita. Kalau kamu tak muncul, aku tak tahu. Surya, Adi di luar mengembara bertahun-tahun. Baru bisa pulang, tapi bertemu ibu yang tak mencintainya. Meski sekarang dia punya ayah yang menyayanginya, tapi dia kurang kasih ibu. Kalau kamu sungguh ingin menebusnya, berikan dia keluarga utuh. Surya, percayalah, aku akan jadi istri yang baik dan ibu yang baik. Tentu, aku tak berniat mengancammu. Semua ikuti kata hatimu. Aku mengerti. Ayo, makan. Ayah, Tante Ratna sungguh orang baik. Bukan karena menerima hadiah Tante Ratna aku membelanya. Ayah pasti lebih tahu Tante Ratna. Ayah, keinginan terbesarku adalah melihat ayah bahagia. Aku yakin Tante Ratna adalah orang yang bisa memberimu kebahagiaan. Jangan lewatkan lagi kali ini. Anak ini. Ada apa? Ratna, mana cincinnya? Oh, yang kamu gunakan untuk melamarku. Kenapa? Kamu berubah pikiran? Surya, berarti kamu setuju menikah denganku? Cincin-cincinnya di sini.
Sudah setua ini, masih mau gaya muda. Byakumo-san. Ratna, usai makan, kita daftar nikah. Sebenarnya, tak perlu buru-buru. Orang yang kupilih untuk seumur hidup. Karena kita sudah suami istri, cepat atau lambat sama saja. Malam ini, mending kamu dan Adi pindah ke tempatku. Biar aku lebih mudah merawat kalian. Hari ini nggak bisa. Hari ini ulang tahun ibu. Kita harus datang merayakannya. Oh ya? Aku belum pernah resmi bertemu mertuaku. Nanti aku siapkan hadiah mewah dan langsung datang. Ayo, duduk. Oh ya, kamu kenal Hendra? Dia juga di kota Mega. Biar aku beritahu, biar dia ikut. Hendra, orang terkaya di kota Mega Hendra. Sebenarnya selama ini, dia selalu bekerja di bawahku. Di kota Mega, mungkin orang tak kenal aku, tapi pasti kenal dia. Dengan dia sebagai saksi, aku yakin keluarga Surya akan segera jadi elit baru kota Mega. Ratna, tak perlu sebaik ini. Kita kan keluarga, tak perlu sungkan. Ayo makan, makan banyak. Oke, usai makan kita daftar nikah. Oke. Pak Hendra, silakan lihat. Rama, rencana investasi ini hampir semua dia yang buat. Halo, Bu Ratna? Ya, apa? Baik, aku segera ke sana. Aku ada urusan. Kalian pergi saja dulu. Atau Pak Hendra, kita janji lain kali. Gak usah. Rencana investasi ini sampah banget. Jangan cari saya, buang-buang waktu. Bu, apa maksudnya sih? Tenang Rama, Pak Hendra kan orang terkaya di kota Mega. Wajar saja standarnya tinggi. Proposal ini, aku susah payah seharian baru selesai. Dia malah bilang bukan. Bu, menurutmu apa ada masalah? Menurutku tak ada masalah. Orang terkaya apanya? Dasar buta. Pelan-pelan. Nenek miskin kita itu, segera ulang tahun. Kita pulang dulu, urus situasi Surya itu. Ayo. Lihat, fotonya bagus banget. Ayah, Tante Ratna, biar aku fotokan. Adi, masih panggil Tante. Ibu. Anakku sayang. Ayo, biar anak kita fotokan kita. Mendekatlah. Tenang saja. Ibu, senyumlah. Ayo. 3, 2. Bagus banget. Ratna, kamu benar. Keluarga utuh adalah kompensasi terbaik untuk Adi. Lihat Adi, ini dia tak pernah sebahagia ini. Dan... Surya, Adi, kita bertiga pasti bahagia. Surya, aku ada urusan kerja. Kamu dan Adi ke pesta ibu dulu. Aku segera ke sana. Selamat ulang tahun. Semoga selalu sehat dan bahagia. Tubuhmu masih kuat. Terima kasih. Surya datang. Surya, Adi. Selamat ulang tahun, Nenek. Selamat ulang tahun, Bu. Duduklah, duduk. Surya, Intan dan Rama kok tak datang? Surya, ibumu terus menantikan menantunya yang baik. Mana Intan? Apa dia di luar? Intan takkan datang. Kenapa? Ibu, aku dan Intan sudah. Wah, dasar tua bangka. Selama hidup cuma jadi kuli. Buat pesta ulang tahun ibumu malah dibuat mewah ya. Besanku, Intan, Rama, kalian datang. Ayo, silakan duduk. Siapa besanmu? Jangan sok akrab dengan keluarga Yuda. Nenekku sayang, jangan kira kami datang ke sini buat rayakan ulang tahunmu. Lihatlah dirimu, kelihatan miskin. Kau pantas. Apa yang terjadi? Aku sudah cerai dengan Surya. Apa? Surya, kenapa kamu cerai dengan Intan? Apa kamu sudah gila? Dasar orang bodoh. Mengatasnamakan keluarga Yuda, menindas kami, memukul kami.
Sekarang bukan cuma masalah cerai, tapi keluarga Yuda akan mengusir orang tua ini dari sini. Kok kamu bisa lakukan ini? Apa kamu tidak tahu ini akan merugikan kami? Sungguh memalukan keluarga Yuda. Surya, cepat minta maaf dan akui kesalahanmu. Ini semua salah paham. Intan yang selingkuh duluan sama ayahku. Rama. Itu anaknya sebelum nikah dengan pria lain. Apa? Ini benar. Terus kenapa? Intan dulu, dia masih naif. Lagi pula, bukannya dia selalu merawat Rama sebagai anak kandungnya? Anak kandung atau bukan, apa itu penting? Benar, kita semua kerja di grup Yuda. Kalau kamu cerai dengan Intan, kita harus bagaimana? Ya, gimana? Benar, Surya. Kamu terlalu egois. Lebih baik kamu ke Intan minta maaf. Minta dia rujuk. Ibu kok juga? Kalau kamu tinggalkan keluarga Yuda, kamu tak berguna. Adi masih kecil, masa depan masih panjang. Kamu harus sabar. Ibu, tak bisa selalu pikirkan uang. Karena sudah terjadi hal ini, apa aku dan Adi punya kedudukan di keluarga Yuda? Lagi pula, aku sekarang sudah... Soal ini harus dengar ibu. Di dunia ini tanpa uang, tanpa status, takkan bisa bergerak. Kalau kamu tak mau bicara, ibu yang bicara. Ibu! Ibu! Intan, Rama, ibu minta maaf untuk Surya. Surya belum dewasa. Maafkan dia kali ini. Maafkan, karena kau bilang, nenek tua, sialan, tak tahu malu. Asal ibu dan ayahmu rujuk, suruh kami lakukan apapun, kami rela. Ibu! Biar ibu yang urus. Oke, boleh. Mau rujuk sama ibu, hari ini Surya harus berlutut dan sujud minta maaf. Lihatlah, nenek tua sialan ini bisa adakan pesta di sini. Andalkan siapa? Keluarga Yuda. Surya ikut keluarga Yuda, kalian bisa dapat uang. Kalau dia tinggalkan keluarga Yuda, kerjaan kalian juga hancur. Benar kan? Surya, ini salahmu. Wajar kau berlutut. Benar, cepat berlutut minta maaf. Cepat berlutut minta maaf ke keluarga direktur Yuda. Berlutut. Dengar aku. Biar aku yang berlutut untuk Surya. Boleh kan? Aku yang berlutut. Ibu! Kita tak perlu memohon, tak perlu takut pada mereka. Aduh. Sudah mau hancur masih bicara ngawur. Mau suamiku dan mertuaku berlutut, yang akan hancur itu kalian. Yang mau mati itu kalian. Kalian tak apa? Nona, siapa kamu? Saya Ratna. Saya ini istri Surya sekarang. Apa? Setelah saya cerai dengan Intan, saya menikah dengan Ratna. Saya datang hari ini untuk merayakan ulang tahun ibu. Nyonya, Direktur Utama Grup Ratna mengirim 4 hadiah ulang tahun. Pertama, cek tunai 30 miliar rupiah. Kedua, mobil sport edisi terbatas dunia. Ketiga, surat tanah villa pemandangan laut. Keempat, cincin giok warisan kerajaan. Serius ah? Pintar juga actingmu, sampai ke pesta ulang tahun orang lain. Acting? Ada apa ini? Apa maksudnya ini? Direktur wanita arogan ini pagi tadi sudah acting sekali, malamnya masih acting di sini. Kalau kami tidak ada, kalian semua pasti ditipu olehnya. Ternyata palsu. Kamu pikir apa? Kalau bukan palsu, apa kamu pikir ada wanita yang rela untuk pria duda tua yang punya anak habiskan uang sebanyak ini? Kamu tahu siapa Bu Ratna? Dia orang terkaya di Indonesia. Beraninya kamu menyamar jadi dia. Cari mati. Surya, nyalimu besar sekali. Pengusaha besar. Mana mungkin menikah denganmu? Benar. Kalau Bu Ratna tahu, nyawamu pasti tak aman. Jangan pura-pura, Surya. Cepat berlutut dan minta maaf pada kami. Surya, ibu tak mau kamu begini untuk jaga gengsi ibu. Ibu cuma mau kamu bahagia. Lebih baik ikut ibu minta maaf pada Intan dan yang lain. Bu, percayalah pada kami. Percaya kamu? Nenek tua, kalau kamu percaya orang tua ini, cucu kandungmu nanti malam tidur di jalanan. Surya, kalau kamu masih keras kepala, ibu putus hubungan denganmu. Bu, ngomong apa sih? Jangan salahkan ibu, tega. Ibu tak tega melihatmu dan Adi mengemis di jalan. Orang terkaya di kota Mega, Direktur Utama Grup Hendra, datang merayakan ulang tahun Nyonya. Orang terkaya di kota Mega. Mana mungkin untuk nenek tua tak berkuasa ini datang rayakan ulang tahun? Mustahil. Pasti aktor yang disewoi Surya. Menyamar jadi Bu Ratna, pengusaha besar, lalu berani berbuat onar di wilayah keluarga Hendra. Surya, hei, kalau mau mati, pergi jauh-jauh. Jangan libatkan kami. Betul, kita susah payah sampai sekarang. Kita tak boleh dirugikan. Cepat minta maaf pada Bu Intan dan Rama. Ini kesempatan terakhirmu. Kalau tidak... Kalau tidak, kenapa?
Hei. Kalian mau mengusirku dari rumah? Berbuat begini, buat kita celaka. Diusir itu masih ringan. Berampas rezeki sama saja membunuh orang tua. Kalau kau menyudutkan kami takkan melepaskanmu. Siapa yang bising di sini? Benar, Pak Hendra. Pak Hendra, kenapa Anda kemari? Tak paham. Aku kemari untuk merayakan ulang tahun nenek. Mustahil. Aku tak percaya. Dia itu orang terkaya di kota Mega, Hendra. Benar, aku pernah lihat di TV. Itu dia. Maaf, Bu Ratna. Aku telat. Bu Ratna? Benar-benar Bu Ratna. Jadi, Surya beneran suami pengusaha besar? Pak Hendra, jangan-jangan Anda ditipu oleh orang tua ini. Orang terkaya di Indonesia mana mungkin mengejar Surya yang tak punya apa-apa? Dia bukan Ibu Ratna. Aku mengabdi pada Bu Ratna sudah 20 tahun. Maksudmu, aku buta? Bahkan orang tak bisa ku kenali? Agak. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Ini orang terkaya di Indonesia. Presdir Grup Ratna. Ibu Ratna. Bu Ratna. Dia sungguh Ibu Ratna. Bu, mana mungkin aku bohong? Syukurlah. Mustahil. Pasti kalian para penipu bersekongkol menipuku. Diam. Aku, Hendra, orang terhormat. Jangan paksa aku menamparmu. Pak Hendra sudah bersaksi, pasti tak bohong. Keluarga Yuda sungguh tak tahu diri. Memelihara anak haram tak masalah. Malah memaksa Surya pergi tanpa harta. Kalian tunggu saja azab kalian. Rama, kau benar-benar tak tahu diuntung. Bocah sialan. Apa hakmu berteriak di depan Surya dan Bu Ratna? Kalian semua pelin-pelan. Tadi sikap kalian tak begini. Hingga ini hasil didikan keluarga Yuda. Anak yang baik. Diam. Pak Hendra, janganlah peduli pada anak kecil. Ya, saya ucapkan semoga berkahmu melimpah dan umurmu panjang. Oleh karena itu, milik Grup Hendra, 2 aset 100 miliar rupiah diserahkan untuk Anda. Hadiah seberharga ini, saya tak pantas menerimanya. Nyonya, dibanding jasa Bu Ratna dan dukungannya, ini tak seberapa. Dan mertuanya Bu Ratna juga tetua kami. Wajar kami berbakti pada Anda. Tapi aku tak bisa investasi, tak bisa urus keuangan. Ibu bisa serahkan aset ini dikelola Surya dan Adi. Kemampuan Surya tak kalah siapapun. Aku yakin dia bisa mengelola aset ini dengan sangat baik. Lagi pula, Adi masih muda, cepat belajar. Nyonya, tenanglah. Saya akan berusaha sebaik mungkin mendukung Tuan dan Tuan Muda. Tidak. Apa hak Adi? Apa hak dia? Sudahlah. Bu, katanya kalau Surya tinggalkan Yuda, Surya dan Adi tak akan bisa makan. Sekarang, mereka 10.000 kali lebih baik dari di Yuda. Sekarang, ibu tak perlu khawatir lagi kan? Tak khawatir. Tentu tak perlu khawatir. Sekarang, Surya suami pengusaha besar kita. Nanti keluarga Surya, kita jadi keluarga elit nomor 1 di kota Mega. Benar. Mulai sekarang, keluarga Yuda akan merangkak memohon di bawah kita. Mustahil. Apa hak Surya bersama orang terkaya di Indonesia? Hendra, jangan tak tahu diuntung. Dasar buta. Aku secerdas ini. Buku investasiku, kau bilang ngomong kosong. Malah beri asetku pada mereka. Apa dia pantas? Orang tak bermoral dan berkelakuan buruk sepertimu berani membentak Bu Ratna dan keluarganya. Di mataku, kalian cuma sekumpulan sampah. Diam. Tolong jangan ambil hati anak kecil ini. Hendra, apa karena masih muda, bisa bicara seenaknya dan sombong? Menurutku, dia itu berhati busuk, orang jahat sejati. Keluarga Yuda kalian berani menjinggung Bu Ratna dan Pak Surya. Mulai hari ini, Grup Hendra mengumumkan memblokir keluarga Yuda dan putus semua kerjasama dengan mereka. Sebarkan kabar, di kota Mega, siapapun yang kerjasama dengan keluarga Yuda. Pak Hendra, kami salah. Kumohon, beri kami kesempatan lagi, Pak Hendra. Lepas! Pak Hendra, kami tak sengaja. Kami tak tahu. Dia benar-benar Bu Ratna. Tahu dia Bu Ratna. Baru kalian tunduk. Kalau dia orang biasa, apa tidak, dia akan disalahkan dan dihina. Keluarga Yuda, tunggu saja kebangkrutan. Suamiku, kumohon, tolong bantu kami, suamiku. Minggir. Surya sekarang suamiku. Kita sudah cerai. Jangan bikin jijik. Surya, ingatlah masa lalu. Kau dan Intan lama bersama.
Aku ini juga ibumu. Tolong bantu kami. Rayu, Bu Ratna. Tolong rayu, Bu Ratna. Saat kalian tak tahu malu dan sombong, bilang Rama itu anak kandung Intan. Saat kalian usir aku dan Adi dari rumah, apa kalian ingat masa lalu kita? Sekarang aku paham. Mau aku memohon, mustahil. Ibu, berdirilah. Jangan mohon pada orang tua ini. Kau pikir aku tak berani menamparmu? Berani kau memukulku? Aduh! Kau pikir kau siapa? Bicara satu kata lagi, aku akan membuatmu lenyap dari bumi ini. Rama, jangan banyak bicara. Bu Ratna dan Pak Hendra, itu tak bisa kita lawan. Diamlah. Hamawa, usir mereka bertiga dari sini. Karya. Jangan ganggu Bu Ratna dan Tuan Surya menikmati pesta ulang tahun ibu. Syukurin. Surya, kami minta maaf. Maaf ya, jangan ambil hati soal tadi. Kami tadi tak tahu hubungan Anda dan Bu Ratna. Salah Rama, kami semua dihasutnya. Benar, kami tadi terlalu panik. Kami cuma khawatir Anda dan Adi akan hidup susah nanti. Benar. Kami cuma niat baik. Baiklah, kita rayakan ulang tahun ibu dulu. Benar, ayo rayakan ulang tahun. Anakku yang baik, cucuku yang baik, dan menantuku yang baik. Ayo kita rayakan. Silakan duduk. Hey yo. Dasar sekuasa. Si tua Surya itu baru cerai sama ibu, langsung selingkuh sama wanita lain. Kurasa mereka sudah lama. Bicara dong. Surya dan Adi membuat kita menderita hari ini. Apa kita biarkan saja? Rama, tenanglah. Dia Ibu Ratna, orang terkaya di Indonesia. Kita tak akan menang. Sialan Surya, menyuruh orang besar menghadang kita. Dasar pembawa sia, tak tahu diuntung. Bu, apa ibu tak mau tahu kapan mereka berselingkuh? Kalau tahu, lalu kenapa bisa ubah keadaan kita sekarang? Mungkin dulu mengusir Surya dan Adi dari rumah adalah kesalahan besar. Apa ibu bilang, Bu? Mereka dulu mau mengusirku dari rumah. Aku ini anak kandung ibu. Hal ini tak bisa dibiarkan. Aku harus cari cara. Aku tak terima. Apa? Sudah ada 5 perusahaan mitra yang memutus kerjasama dengan kita. Pak Hendra ini, dia serius. Kok dia bertindak secepat ini? Baik. Kita langsung ke kantor. Ayo, cepat. Ada apa? 5 perusahaan mitra ini sudah tanda tangan kontrak. Bu Intan, mereka rela ke pengadilan demi membatalkan kontrak. Apa? Mereka juga bilang. Bilang apa? Cepat bilang, jangan lelet. Mereka juga bilang grup Yuda tak terpercaya dan aib industri ini. Juga bilang tak akan kerja sama lagi dengan siapapun dari keluarga Yuda. Bahkan akan memasukkan kita ke daftar hitam dan umumkan ke seluruh kota. Dan agar semua perusahaan tahu wajah asli kita. Gawat. Sudah tamat semua. Warisan keluarga Yuda akan hancur seketika. Anakku. Wajah asli. Katakan, wajah asli apa Yuda ini? Grup Yuda sebesar ini, masa bisa ditindas begitu saja? Tuan Muda, saya cuma sampaikan pesan bos-bos saja. Tidak, tak bisa begini. Aku harus telepon mereka. Halo? Pak Jaya? Ini Intan. Halo? 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 Pak Wira? Halo? Bu, tadi Ibu bilang Yuda akan bagaimana? 5 perusahaan mitra ini adalah nyawa grup Yuda. Semua kerjasama bisnis harus lewat tangan mereka. Kalau kontraknya diakhiri, keluarga Yuda akan cepat bangkrut dan tak tersisa apa-apa dan terbebani utang ratusan miliar. Tidak bisa, aku belum puas hidup enak. Aku tak mau jadi miskin. Yuda tak boleh bangkrut. Mungkinkah Hendra benar-benar mau menghancurkan kita? Apa dia ingin kita dan dia saling hancur? Hendra apa? Bukan karena larangan Hendra yang buat mereka batalkan kontrak. Bos-bos bilang, karena grup Yuda memecat Surya. Pak Surya. Sebelumnya kerjasama diurus Pak Surya. Mereka cuma percaya dia, jadi batalkan kontrak. Apa?
Mustahil, sangat mustahil. Surya mana sehebat itu? Kamu yakin? 5 bos itu semua bilang begitu? Saya yakin, karena panggilan saya dengan mereka semua direkam. Mereka benar demi Surya mau putus kerjasama. Mana mungkin? Tanpa Surya, grup Yuda masih bisa berjalan. Kau segera sampaikan perintah ini. Semua harus lembur sampai jam 12 malam. Apa? Kau tak paham masa manusia? Bu Intan, gaji bulan ini hampir tak bisa dibayar. Meminta karyawan lembur sekarang, takutnya. Ibuku bilang, aku direktur utama grup Yuda. Kalian semua harus nurut padaku. Berani membantahku? Mau dipecat? Turuti saja, Rama. Baik. Nenek, tenanglah. Ada aku di perusahaan. Aku baru buat proposal investasi. Besok, aku cari mitra lain. Kota Mega kan besar. Aku tak percaya jangkauan Hendra sejauh itu. Lagi pula, proposal ini sangat bagus. Siapapun yang punya mata, pasti memohon kerjasama. Rama memang hebat. Apa ini? Kayak sampah saja. Nyah! Beraninya kau bilang proposal investasiku cuma kertas bekas. Kau bisa baca atau tidak? Ini perusahaanku. Inikah sikap keluarga Yuda saat memohon? Rama, kamu datang bantu atau bikin onar? Diamlah. Aku tak salah. Sapam, usir mereka. Siapa yang membiarkan orang ini masuk ke perusahaan? Keluar. Dasar gila! Kenapa bisa begini? Sudahlah, balik ke kantor. Bu Intan, saham grup Yuda turun drastis. Kita rugi 5 triliun rupiah. Apa? Kalian ngapain? Pulang? Bukannya suruh lembur sampai jam 12. Kalian tulis semua ya. Kau siapa? Kenapa harus nurut sama kau? Aku siapa? Aku direktur utama grup Yuda. Hebat sekali direktur utama grup Yuda. Siapa yang tak tahu? Pak Surya sudah meninggalkan grup Yuda. Kalian sudah diblokir orang terkaya di kota Mega. Tak lama lagi, kalian akan bangkrut. Masih punya muka menyuruh kami lembur. Tak tahu malu. Kau dipecat. Pergi sana. Tiba. Resign. Kami semua resign. Betul. Aku juga resign. Ayo, pergi. Pergi. Kalian semua pergi. Grup Yuda jadi begini. Semua karena para parasit kalian. Aku tak percaya. Grup Yuda sebesar ini tak bisa rekrut kuli baru. Kau, rekrut 50 kuli baru untukku. Kerjakan sendiri saja. Apa kata? Perusahaan ini terserah kamu. Kuli sepertiku tak mau meladenimu lagi. Kau. Nenek, lihat. Mereka menindasku. Cucu sayang. Biar nenek yang tanggung. Jangan takut. Bu, Nenek. Vina panggil. Aku turun dulu. Majulah. Sayang, kau tak tahu. Hari ini para karyawan itu bikin aku kesal. Untung kau datang. Rama, kita putus. Kenapa? Bukannya aku sudah kasih 3 miliar? Kau berutang padaku. Harusnya kau berikan. Keadaanku sudah begini. Kenapa kau masih mau putus? Dulu aku setuju jadi pacarmu. Karena kau berjanji keluarga Yuda akan investasi 2 triliun. Sekarang, keluarga Yuda diboikot Hendra. Sahamnya hancur. Hampir bangkrut. Apa hakmu melarangku putus? Aku ada. Aku pasti ada cara. Sudah begini, kau masih punya cara apa? Kita masih punya kekuatan. Meski keluarga Yuda perusahaannya mau bangkrut, tapi masih ada dana perusahaan dan dana pribadi. Kita bisa ambil semuanya. Minimal 300 miliar rupiah. Cukup buat kita boros seumur hidup. Yakin? Yakin. Ibuku itu selalu nurut padaku. Asal kau tak putus dariku, aku akan nurut padamu. Aku tak bisa putus dengan Vina. Jika keluarga Yuda tak ada dana baru, pasti akan bangkrut. Aku harus andalkan keluarga Vina. Rama, kalau aku dapat harta keluarga Yuda, aku langsung buang kamu. Mau keluarga Vina bantu keluarga Yuda? Mimpi. Ya, tentu aku percaya. Sayang. Aku tahu. Dia bersama, ku dengar ada yang mengejarnya. Dia menolak dan memilihku. Orang itu pasti Ratna. Tak kusangka, setelah bertahun-tahun, mereka malah bersama. Surya, orang itu baru cerai sama kamu. Langsung sama Ratna. Bertahun-tahun. Mereka pasti sering kontak. Nenek, aku temukan cara selamatkan perusahaan kita. Cara apa? Ini, kontrak ini dari keluarga Vina yang ditandatangani dengan perusahaan kita. Nilainya
Ya, dengan kontrak ini, Yuda kita bisa bernapas lega lagi. Wah, ini sungguh bantuan yang tepat. Cucuku yang baik, sungguh pintar. Dapat istri yang baik. Bagus sekali. Cepat, tanda tanganlah. Kontrak ini kok tebal sekali. Boykot Hendra akan tersebar ke seluruh kota. Kalau tak tanda tangan, telat. Ini, Tapi apa sih, Bu? Aku sudah baca kontraknya. Tak ada masalah. Kalau tak percaya orang lain, masa tak percaya padaku? Nak, Rama kan anak kandungmu. Dia takkan mencelakai kita. Sekarang kita grup Yuda selamat. Mana Vina? Aku jemput dia. Sayang, dua orang ini sudah tanda tangan. Mulai sekarang, kumumkan grup Yuda jadi milik keluarga Vina. Kalian berdua, keluar sana. Rama, Vina. Apa maksud kalian? Bu, Nenek, kontrak ini adalah kontrak pengalihan aset Yuda dan aset pribadi kalian. Jadi, sisa grup Yuda jadi milikku dan Vina. Rama, apa maksud ucapanmu? Kamu juga anggota keluarga Yuda. Benar, aku Tuan Muda Rama. Jadi aset ini milikku. Ada masalah? Aku tak setuju, tak setuju. Tertulis jelas di sini. Kenapa? Mau ingkar? Kamu? Rama, kamu kenapa? Kamu bisa melakukan ini? Kalian terlalu bodoh, selalu nurut padaku. Itu memang pantas buat kalian. Rama, apa kamu tak punya hati nurani? Kami ini ibumu sendiri, nenekmu sendiri. Kenapa bisa berkhianat dan ambil semua milik Yuda? Demi kamu, saat Surya mengusirmu, aku membelamu, bahkan rela cerai dengan Surya, mengusir Adi. Begini caramu membalas kami? Yuda akan bangkrut. Aku bukan tuan muda lagi. Ibu kandung? Buat apa ibu kandung? Sisa semua milik Yuda ini anggap sebagai kompensasimu. Kalau begitu, mungkin aku bisa maafkan kalian. Sampai. Kau dasar binatang. anak haram ini memang keturunan buruk. Kelak kalian akan dihabisi. Surya benar. Kita salah. Kita benar-benar salah. Rama, kau bukan manusia. Kami sangat mencintaimu. Selalu nurut padamu. Apa yang kau mau, kami berikan. Kau tega. Bukankah aku selalu begini? Kalian yang buta. Nenek sihir. Dengar ya, belum selesai. Bawa putri kesayanganmu dan keluar dari vilaku. Mulai sekarang, vila ini juga milikku. Kalau tidak, tak hanya tangan kaki yang patah. Aku akan melawanmu. Dua sampah ini, pukul mereka, seret keluar. Rama, dasar tak tahu diuntung. Kau akan kena karma. Kau takkan mati tenang. Sayang, mulai sekarang Yuda jadi milik Vina. Tolong. Jangan pukul. Tolong. Nanti, jangan mendekati grup Vina. Kalau tidak, tiap ketemu, ku pukul kalian. Udah enggak. Kita takkan selamat. Ibu, kita salah. Kita benar-benar salah. Harusnya kita dengar Surya. Rama, dia itu binatang. Nak, kita cari Surya. Mohon dia bantu kita. Surya, dia sangat mencintaimu dan sangat berbakti. Dia pasti akan bantu kita. Ayo. Pak Surya, ada yang mau menemui Anda di bawah, mengaku sebagai istri Anda dan mertua. Suamiku, tolong bantu kami. Siapa yang izinkan kalian masuk? Apa? Kerja dulu. Baik. Suamiku, Siapa suamimu? Panggil Pak Surya. Pak Surya, kumohon, tolong selamatkan keluarga Yuda. Hanya kamu yang bisa bantu kami. Intan, Ibu Dewi, bukannya dulu kalian bilang kalau kami pergi, aku dan Adi hanya akan mati kelaparan. Kenapa? Malah memohon pada kami. Rama menipu dan mengambil semua aset kami. Kami sekarang tak punya uang.
Mengingat kita pernah jadi suami istri, tolong bantu kami. Intan, aku sudah bilang, Rama itu bajingan. Dia bisa melakukan apa saja. Sekarang habis dirampas, terlambat. Surya, kumohon. Aku menyesal. Kami yang salah padamu. Kumohon. Kalau tidak, aku dan Intan akan mengemis di jalan. Ini semua salah kami. Harusnya kami dengar kata-katamu. Kumohon, bantu kami sekali lagi. Tolong, selamatkan kami kali ini. Suruh kami lakukan apapun, kami akan lakukan. Mustahil. Pergilah. Adik, ibu ini ibumu sendiri. Tolong mohon pada ayahmu. Biar ayahmu maafkan kami kali ini. Sejak kalian mengusir kami, di hatiku, kamu bukan ibuku lagi. Ini semua salah kalian. Aku dan ayah takkan pernah memaafkan kalian. Jangan! Benawa! Bawa mereka pergi. Aduh! Ayah, hari ini kantor sepi. Ayo jalan-jalan, biar tenang pikiran. Sayang, perutku sakit. Ke toilet dulu. Nanti ku cari ya. Pergilah. Itu kan Pak Surya. Lihat, desain ini bagus. Menurutmu? Ayah, tinggal bersama ayah sekarang sudah cukup. Tak perlu belikan rumah. Apalagi rumah di sini sangat mahal. Aku tak pantas. Kelak kamu penerus ayah. Tinggal nyaman baru bisa istirahat. Istirahat cukup, tubuh sehat. Bayar mahal pun sepadan. Wah, bukannya ini Paman Surya dan sampah yang diambil dari tempat sampah? Paman Surya, mentalmu sungguh kuat. Dikeluarkan tanpa harta. Jadi tak punya uang, malah ke perumahan mewah seperti ini. Tak punya uang? Kusarankan, cepat usir 2 orang miskin ini dari sini. Jangankan 1 rumah, bahkan 1 toilet saja yang mereka tak mampu beli. Vina, di kehidupan lalu, Rama membunuhku. Kamu juga komplotannya. Aku belum menghukummu, malah datang sendiri. Pas sekali. Dendam lama dan baru, kita hitung sekaligus. Anjing jalanan tak punya uang. Aku sarankan, cepat pergi dari sini. Jangan sampai kalian diusir. Itu kan malu-maluin. Bapak dan Ibu, properti kami ini Tuan Hendra, orang terkaya di kota Mega, yang mendirikan perumahan elit Mega Residence. Prinsip layanan kami adalah menghargai semua orang. Silakan lihat rumah di sini. Tak masalah jika tidak membeli. Apa katamu? Maaf ya Bu, kami tak bisa usir tamu lain. Maaf, kami tak bisa memenuhi permintaan Anda. Kamu ini bodoh ya. Mereka berdua ini anak buangan. Hei, apalagi dia yang diambil dari tempat sampah. Di tubuhnya itu penuh kutu. Rumah yang dilihatnya, asal tahu saja, tak ada yang mau. Jaga bicaramu. Bu, jika Anda datang untuk beli rumah, saya sambut Anda. Jika Anda datang untuk menghina pelanggan saya, silakan pergi. Menyuruhku pergi? Hei, kamu tahu siapa aku? Grup Yuda yang besar baru saja ku ambil alih. Jelaskan maksudmu. Apa maksudnya grup Yuda telah kuambil alih? Itu artinya, usaha kerasmu membangun grup Yuda sudah berganti menjadi milik keluarga Vina. Salahkan saja seluruh keluarga Yuda itu bodoh. Apa Rama dan kau bersekongkol? Hei, bicaramu kasar sekali. Kita kan pasangan sempurna. Siapa suruh kita pasangan sejati? Intan, sepertinya kau tidak mendengarkan nasihatku. Akhirnya Rama dan Vina menipu habis hartamu. Meski grup Yuda sudah diblokir, tapi dasarnya masih ada. Asal aku manfaatkan rantai pasokan grup Yuda, kelak keluarga Vina bisa melampaui Pak Hendra. Nanti, dengan jentikan jari, bisa buatmu dipecat. Percaya? Aku percaya. Tapi sebelum aku pergi, silakan Anda pergi dulu. Kau suruh aku pergi? Apa kau tak paham omonganku? Kau tak apa-apa. Aduh, Surya. Dulu, kau kan direktur utama grup Yuda. Kok sekarang malah bersama orang rendahan untuk saling menguatkan? Sungguh memalukan. Menghargai orang lain dan rukun tak memalukan. Bersama orang angkuh dan lancang sepertimu, itu yang memalukan. Staf penjualan, siapkan untuk putraku rumah terbaik di... Gunakan kartu. Baik, Tuan. Hei, dasar kau pecundang. Tak paham bahasa manusia? Dia cuma anjing liar yang diusir. Kau sungguh percaya kartunya bisa dipakai bayar? Cek saja, pasti tahu. Aduh, Surya, apa kau masih mengira kau direktur utama grup Yuda? Kau sekarang cuma menantu yang diceraikan dan diusir, anjing liar. Oh iya, grup Vina butuh tukang kebersihan. Mau ambil kerjaan itu? Hei,
aku bisa pertimbangkan memberimu bayaran lebih. Lagi pula, orang rendahan sepertimu, kerjaan bersihkan kotoran paling cocok buatmu. Vina, jaga mulutmu! Aduh, hampir lupa. Dasar pecundang. Gimana kerjaan satpam parkir? Biar aku rekomendasikan. Adi, tak apa. Ayah anggap saja ada anjing gila yang menggonggong. Sudah kau. Halo ibu, tagihannya sudah dibayar. Mana mungkin? Dapat uang sebanyak itu dari mana? Itu urusanku, bukan urusanmu. Aku tahu. Kau menyembunyikan aset grup Yuda. Sekarang aku bos grup Yuda. Yang kau sembunyikan itu milikku. Saat aku meninggalkan keluarga Yuda, aku pergi tanpa membawa apa-apa. Jangan asal menuduh. Pergi tanpa membawa apa-apa. Bisa dibuktikan cuma dengan mulutmu. Halo sayang. Aduh, aku menemukan di grup Yuda ada parasit. Cepat kemari. Surya, kau menyembunyikan aset grup Yuda. Hari ini, aku akan memaksamu mengembalikannya semua. Sayang, Surya dulu dibuang ibumu tanpa bawa apa-apa dan diusir dari rumah. Sekarang dia bisa dengan mudah menghabiskan uang sebanyak ini buat beli rumah buat anaknya. Aku curiga dia sembunyikan aset grup Yuda. Karena Vina tak tahu, Surya dipelihara wanita kaya. Biar dia yang membantuku melampiaskan amarah. Yah, ini pasti uang keluarga Yuda kita. Vina, kamu bos Yuda sekarang. Kamu yang atur, kita ikuti. Kamu minta aku bersaksi, aku pasti siap. Aku mau kakek tua ini serahkan uang di kartu ini. Waktu yang singkat bisa kumpulkan banyak harta. Aku curiga dia punya siasat. Saat ibumu cerai dengannya, dia sembunyikan aset. Surya, sebaiknya kau serahkan uangnya. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Rama, jangan jadi kaki tangannya. Penahanan aset ayahku, itu rencanamu dan Intan. Apa sudah disita semua? Kau pasti tahu. Sehebat apapun aku, tak secerdas Surya. Kalau dia pindah uangnya duluan buat laporan palsu, mana mungkin aku tahu, ya? Ini kesempatan terakhirmu. Kembalikan kartunya. Mimpi. Berani mukul aku? Memang mukul kau. Memutarbalikkan fakta, fitnah, dan hina. Mukulmu itu ringan. Vina, jangan lepaskan dia. Binatang ini berani mukulmu. Berani mukul aku? Tunggu saja. Aku suruh orang habisi kau. Siapa yang mau habisi? Kamu gak apa-apa? Kamu siapa? Aku istri Surya, Ibu Adi. Oh, ternyata selingkuh. Makanya kamu sembunyikan harta Yuda. Jadi bisa belanja besar di sini. Priaku tak butuh uang mantan istri. Jangan sok. Kamu cuman pura-pura mewah. Gaun mewah ini pasti Surya beli pakai uang Yuda kan? Kalian berdua sungguh tak tahu malu. Selingkuh. Sama saja. Mukul aku. Tahu siapa aku? Tak peduli siapa kamu. Berani hina suami dan anakku. Nasibmu akan sangat buruk. Omong kosong. Aku tak pernah dengar soalmu di kota Mega. Dasar orang kecil tadi kenal berani bicara besar di sini. Percaya atau tidak, kalian yang di sini hari ini, satupun dari kalian takkan bisa keluar pintu ini. Lebih baik pikirkan dulu sebelum bicara. Jangan sok. Kamu kan cuma mau pelacur yang Surya cari. Sial, kok orang terkaya di Indonesia kesini? Gawat, tadinya mau suruh Vina ganggu Surya sedikit. Sekarang masalah besar. Gak bisa, selamatkan diri dulu. Aduh, gak kuat Vina. Perutku sakit, aku duluan. Hei, Rama, mau kemana? Dasar sampah. Surya, dua anakmu itu semuanya sampah. Sudah kubilang, jangan hina suami dan anakku. Jangan kotori tanganmu. Baik, kau pikir aku tak pantas memukulmu. Biar orang lain yang bicara. Hendra, ada yang bikin ribut di gerai. Segera ke sini. Baik, Bu Ratna. Aku di dekat sini. Sebentar lagi sampai. Hei, Pak Hendra? Kau dan Surya, orang seperti dia, wanita yang bersamanya, bisa panggil Pak Hendra? Wah, jago juga aktingnya. Kita lihat saja nanti. Surya, kau pikir bisa menipuku? Pak Hendra memboikot Intan. Itu karena Intan sendiri menyinggung Pak Hendra. Apa hubungannya denganmu? Kalian berdua pejina. Jangan sok hebat di sini. Apa Rama bilang begitu padamu? Kenapa tak menyangka kan? Aku sudah tahu rahasianya. Kalian tak bisa menipuku. Semoga nanti kau masih bisa bicara begitu. Oh,
Coba katakan, apa hubunganmu dengan Pak Hendra? Menurut pemahamanmu, dia anak buahku. Dia anak buahmu. Aku ini ibunya. Kau bilang kau ibuku. Kau mau jadi ibuku? Orang terkaya di kota Mega, Pak Hendra. Mana mungkin? Dia benar-benar memanggil Pak Hendra. Kau bilang kau ibuku. Aku tanya kau mau jadi ibuku? Ibumu ngajarimu begini? Pak Hendra. Dia ngawur. Dia tidak. Dia bilang Anda anak buahnya. Benar, aku memang anak buahnya. Mana mungkin? Bukannya dia sama pria benalu ini sedang berselingkuh? Wanita murahan kampungan. Siapa yang kau sebut? Dasar anak tak tahu diri. Ini Bu Ratna. Anak mentah dari mana ini? Berani melawan Bu Ratna dan bapak tua. Bu Ratna? Orang terkaya di Indonesia? Istri Pak Surya adalah Bu Ratna. Soal ini, bagaimana menanganinya? Blokir keluarga Vina sepenuhnya. Sita semua hartanya, termasuk keluarga Yuda yang mereka aneksasi. Serahkan semua ini untuk didonasikan ke daerah terpencil. Baik. Keluarga Vina juga lakukan hal keji. Kumpulkan bukti, serahkan ke polisi. Baik. Bu Ratna, aku salah. Aku salah. Bu Ratna, aku mohon, beri aku kesempatan lagi. Pengawal. Surat. Sita. Mulai sekarang, semua mal dia dilarang masuk. Vina, kamu kenapa? Kenapa tak bilang istri kedua Pak Surya itu Bu Ratna? Aku apanya? Kamu sengaja menjebakku. Vina, mana ada? Diam. Kenapa tadi kamu menghilang? Tadi perutku sakit, Vina. Omong kosong. Kamu jelas lihat Bu Ratna. Kamu takut, tak berani. Malah Rama, dengar ya. Kita putus. Pergi sana. Mulai hari ini, aku tak mau melihatmu lagi. Vina. Surya, Adi, sudah aman. Sini. Terima kasih, memiliki karyawan sehebat ini. Berani melindungi kami. Menurutku, harus promosikan dan naikkan gajinya. Pak Hendra, ini sudah tugasku. Aku, Hendra, adil dalam menghukum dan memberi hadiah. Mulai hari ini, kau adalah manajer departemen penjualan grup Hendra. Terima kasih Pak Hendra. Terima kasih Tuan Surya. Vina! Ibu Ratna sudah menyita semua asetmu. Aku sangat ingin membuang beban tak berguna sepertimu. Untung aku sudah dari keluarga Yuda memindahkan sebagian aset ke namaku. Kalau tidak, pasti ku terpuruk karenamu. Surya! Adi! Tak disangka kan? Meski kalian buat keluarga Vina dan Yuda bangkrut semua, aku, Rama, tetap hidup enak dan bahagia. Bukankah ini direktur utama grup Yuda dan Nenek Dewi dari keluarga Yuda? Rama, jangan sekejam ini. Selama ini, gimana nenek padamu? Kamu jangan tak tahu diuntung. Memangnya hati nurani itu berguna? Bisa dimakan? Atau bisa beli mobil dan rumah? Rama, kami ini ibumu dan nenekmu. Kamu ini manusia. Rama, aku dan ibumu sudah 2 hari tak makan. Bawa kami pulang. Badan kalian kotor begini, mobilku baru dicuci. Kalau cuma cuciannya. Tapi aku tak sekejam itu. Makanan anjing baru ku beli ini. Bisa ku beri kalian sedikit. Bye, selamat menikmati. Rama, dasar tak tahu diuntung. Kau akan menanggungnya. Bu, kenapa Bu? Bu, Rama.
Bayar semua ini. Sayang, kau tak tahu. Hari ini aku bertemu pasangan ibu dan anak konyol itu. Mereka malah minta aku bawa pulang. Ibu! Oh. Aku tak punya anak durhaka sepertimu. Jangan, Bu! Kamu pantas. Kau hancurkan keluargaku. Kau yang pantas mati. Dan tebus dosamu. Sudah lihat berita? Rama dibunuh Intan. Pak, Intan ditangkap. Pasti dihukum. Aku sudah peringatkan mereka, tapi tak dengar. Ini karma yang pantas. Jangan bahas orang lain. Kita nikmati hidup kita. Surya, Adi, seumur hidupku, aku akan menjaga kalian. Sayang, Aku dan Adi percaya padamu.